Roma 15 ayat pertama sampai 13 demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Ada nggak menurut Bapak Ibu gereja yang jemaatnya nggak pernah cekcok? Jemaatnya yang adem ayem saja. Ya, sepi kalau adem ayem. Kalau cekcok rame. Iya benar juga ya. Coba cari di mana ada gereja yang nggak pernah ada konflik, nggak ada perdebatan, pertentangan. Rupa-rupanya jemaat mula-mula juga ada begitu. Kalau kita baca Roma pasal, ini kan tadi kita pasal 15, mundur sedikit 14. Jadi kalau kita belajar Alkitab, apa yang disebutkan, apa yang dituliskan, pasti ada kaitannya dengan hal-hal yang sebelumnya. Nah, rupa-rupanya di jemaat Roma ini suka itu. Ada orang yang senangnya menghakimi orang lain. Saya percaya di Mangga Besar nggak ada. Nggak ada yang suka usil. Oh dia mah kurang ini, kurang itu. Yang ada kan kita biasanya saling mendukung, memuji ya, mensupport. Tapi di jemaat mula-mula ini, di Roma ini terjadi begitu. Ada orang yang merasa kuat imannya, merasa sudah mendalami firman Tuhan, merasa yakin betul. Melihat orang-orang yang baru bertobat,
yang masih menggunakan tradisi-tradisi perjanjian lama, makannya masih dipantang-pantang, ini boleh, itu enggak. Bukannya diajari tetapi dikecam. Imanmu cemen, kayak gitu aja. Kan kita udah selamat dalam Kristus. Semua boleh dimakan. Semua boleh dinikmati. Di dalam Kristus kita hidup gembira, sukacita. Tidak lagi di bawah tekanan hukum Taurat dan seterusnya. Nah, PR-nya nanti ibu-ibu dan Pak Yakub pelajari itu dari Roma 14. Seperti itu. Jadi sumber keributannya adalah ada orang yang merasa diri kuat imannya, hebat pelayanannya, imannya sudah keren. Tapi ada juga jemaat yang Paulus katakan imannya masih lemah itu. Seringkali yang lemah ini merasa minder. Dan seringkali yang kuat ini menghakimi yang lemah, mengkritiknya. Kira-kira kalau jemaat orang Kristen hidupnya seperti ini, bisa enggak sesuai dengan tema kita, memberitakan kemuliaan Tuhan? Kalau dalam sebuah jemaat itu sering terjadi cekcok terus, konflik terus. Kira-kira betah nggak jemaatnya? Ngapain ribut aja? Enggak betah. Nah, jemaatnya saja kayak gitu kan tadi, enggak betah. Yang sudah ada aja malah ingin kabur. Apalagi orang yang baru masuk. Ini auranya nggak sedap nih. Ya, kalau masakan sih, masakan ini hambar, ada cemplang. Ya lebih baik cari yang lain, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya adem, ayem itu. Jemaat tidak akan bisa memuliakan Tuhan kalau di dalamnya itu konflik terus, berantem terus. Bisa-bisa malahan tercerai-berai, pecah. Itu kan yang terjadi dalam sejarah kekristenan. Nah, sejarah orang-orang Kristen itu yang dulunya begitu banyak orang Kristen. Kalau kita baca kitab Wahyu, ada 7 jemaat itu. Kalau sekarang dicari di mana itu jemaat-jemaat itu, adanya di sekitar Turki yang sekarang. Hampir-hampir nggak ada jemaat Kristen yang kuat. Yang ada tinggal reruntuhan, puing-puingnya. Ini bekas jemaat ini bekas gereja ini. Nah, sebenarnya bukan karena tekanan. Betul ada tekanan, penderitaan, ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Tapi kalau kita belajar sejarah, justru orang Kristen kalau semakin ditekan, semakin dianiaya, semakin merambat. Kayak pohon apa tuh? Semakin dibabat, semakin merambat. Kayak rumput liar. Tetapi kalau terjadinya perpecahan itu di dalam, ini jemaat betul-betul hancur, habis. Nah, itu yang sebenarnya diperingatkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma. Ada orang-orang yang merasa kuat. Ciri-ciri orang yang merasa kuat itu apa sih? Ya tentu saja penampilannya pede. Dia berani menghadapi tantangan. Ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ajaran imannya. Ia pandai untuk mengajar dan yang lain-lainnya itu.
Nah, sedangkan jemaat yang lemah seperti apa? Yang mudah diombang-ambingkan. Yang belum betul-betul yakin bahwa melalui Yesus mereka bisa diselamatkan. Ada ciri-ciri seperti itu. Nah, Paulus ini dalam Roma 15 mengingatkan itu. Kalimat pertamanya jelas ya ditujukannya pada siapa? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Wajib, bro. Jadi bukan kalau ada waktu, bukan kalau ada sempat. Tapi yang kuat itu bukan hanya mencari, kata Paulus, mencari satu kesenangannya sendiri. Karena cenderung orang-orang yang merasa kuat itu mencari kesenangannya sendiri. Untuk apa sih dia mencari kesenangannya, dan kesenangan seperti apa? Biasanya orang yang kuat itu mencari ataupun bangga dengan ajarannya, bangga dengan pengetahuannya. Dia sangat bangga kalau orang lain memuji, menyanjungnya. Oh, kamu hebat sekali ya, imanmu kuat banget. Nah, ini kesenangan. Nah, kesenangan itu membuat apa sebenarnya? Kalau itu yang jadi pokok utama, yang dikejar, maka orang itu akan menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang haus pujian. Nah, ini biang kehancuran jemaatmu. Ada banyak orang-orang yang suka mencari kesenangan di atas puji-pujian orang lain. Orang lain menganggap dirinya hebat, dirinya super luar biasa. Di situ Paulus mengajarkan, kamu yang kuat, jangan begitu. Contohlah pada Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita, dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya benar ya, kalau kita lihat dalam Injil, nggak pernah tuh Tuhan Yesus pamer kekuasaannya, mujizatnya untuk pamer. Ya, misalnya ini, aku bisa membangkitkan orang mati. Tiba-tiba ada orang mati, bangkitkan. Aku bisa memulihkan orang-orang yang sakit. Tiba-tiba ia langsung. Memang ada dicatat. Tetapi selalu dikaitkan mujizat Tuhan Yesus itu dengan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi mujizatnya bukan untuk pamer. Bukan mencari kesenangannya sendiri, tetapi untuk memberdayakan, menolong orang lain. Kata Paulus kepada jemaat di Roma ini, kamu yang senang dengan penampilanmu, dengan gayamu, dengan kekuatan imanmu itu, jangan dipakai untuk menyombongkan diri. Tapi haruslah kau pakai untuk membangun yang lemah. Jadi disitulah sebetulnya peran yang disebut orang-orang yang kuat itu. Tuhan menitipkan itu pada jemaat, pada anggota jemaat yang kuat itu bukan untuk sombong, tetapi untuk membangun sesama, khususnya teman-temanmu yang masih lemah ini. Nah, sebaliknya untuk yang lemah, apa yang harusnya terjadi? Yang lemah ini kan biasanya cenderung iri, pesimis, gua mah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, di sini Paulus menghendaki supaya ada interaksi yang baik. Yang lemah juga harus mau belajar, harus mau dibimbing.
Jangan baperan terus. Jangan merasa diri saya kurang terus. Kalau diajak, kalau dilatih, ya praktekkan. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang dibetulkan. Jangan tersinggung. Baca Alkitab, oh ini salah titik komanya. Diingatkan, udahlah memang gua mah nggak bisa. Diajar untuk bernyanyi, diajar untuk ini itu, untuk gerak dan lagu, ya nanti mungkin ada latihan kayak gitu. Jangan begitu gerakannya. Ya gua mah dari dulu nggak bisa. Lu sih ngajak-ngajak gua. Jadinya baper. Ya kalau baper ya nggak bisa sampai kapanpun. Saya dulu kalau baperan itu yang kritik saya pertama-tama tuh istri saya. Dulu masih pacaran. Saya membawakan pembinaan di guru sekolah minggu. Selesai itu dia katakan, lu mah ngomongnya datar banget, bikin orang ngantuk, tahu nggak? Mana ada yang semangat gitu gini. Nah, coba kalau saya baper di situ, udahlah nggak mau, berhentilah saya jadi pendeta aja itu ya, karena tugas utamanya pendeta yang ngomong kayak begini ya, ngomong di hadapan orang. Jangan baperan, tetapi ini untuk kemajuan kita bersama. Ini betapa indahnya kan kayak gitu ya. Kalau yang kuat mau menyediakan diri, merelakan hatinya untuk menolong, membangun ayo yang lemah. Disambut oleh yang lemah. Oh iya, saya perlu belajar, saya perlu maju. Nah, baru jemaat itu saling mengisi satu dengan yang lain, bukan saling olok-olokan. Saling olok-olokan itu kan begitu, kamu bodoh amat sih, nggak bisa-bisa. Yang ini sok pinter loh, ngajarin melulu, kan begitu. Tadi outputnya apa? Nggak ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saling menerima ini klop. Orang akan melihat, oh iya ya jemaat Mangga Besar itu selalu saling asa, saling asuh, saling mengisi, saling memberi, menerima dengan legowo, membagi dengan sukacita. Dampaknya apa? Orang akan melihat indah sekali ya persekutuan di sini. Cara itulah yang Paulus katakan, kamu akan memuliakan Tuhan. Seperti dia kutip dari beberapa mazmur, bahwa kita bisa memuliakan Tuhan oleh karena perilaku kita dalam sebuah komunitas itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka yang terjadi justru bukan kemuliaan. Nah, masing-masing kita diberikan tugas untuk itu. Ini kan dalam ibadah, dalam gereja, dalam kehidupan iman, dalam kehidupan yang lebih luas pun harusnya terjadi. Kita harus menolong yang membutuhkan, yang merasa kurang. Yang kurang menerima dengan sukacita. Hari ini kita banyak mendengar berita bahwa ada teman-teman kita yang dalam keadaan bencana. Dalam keadaan titik lemah mereka. Maka kita pun terpanggil untuk memberikannya. Memberikannya sekali lagi, kalau kita diberikan kesempatan bisa memberi, jangan dengan sombong. Jangan dengan supaya nama kita dicantumkan. Jangan supaya kita menjadi orang-orang yang wah hebat, terkenal dermawannya. Hanya Tuhan saja yang hebat. Tetapi kita memberikan dengan sukacita. Nah, dengan demikian itulah sebenarnya cara kita memberitakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dalam situasi yang begini, komunitas yang seperti ini, itu ada Tuhan di situ. Tapi kalau komunitasnya ribut melulu, itu ada hantu di situ. Bedanya tipis ya. Kita mau ada Tuhan atau mau ada hantu di tengah-tengah kita. Nah, marilah kita berbenah. Berbenah diri selagi masa Advent ini. Supaya betul-betul hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.